Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Padang dalam rangka pidato kehormatan Purnabakti Guru Besar atas nama Profesor Dr. Andes Yalfema Mias MA PhD dan Profesor Dr. Hermawati Syarif MHum dibuka oleh Ketua Senat Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Senat Terbuka Universitas Negeri Padang dalam rangka pidato kehormatan Purnabakti Guru Besar Selasa 28 September 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sambutan Ketua Senat Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Negeri Padang Profesor Ganefri PhD, yang saya hormati Bapak-bapak para Wakil Rektor Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Bapak-bapak Sekretaris, Ketua dan Sekretaris Komisi serta anggota Senat Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dekan dalam lingkungan Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, yang saya hormati Bapak Kepala LP2M dan LP3M Universitas Negeri Padang, yang saya muliakan para guru besar kita di Universitas Negeri Padang, lebih khusus dua orang guru besar kita yang akan menyampaikan pidato kehormatan Purnabakti, Profesor Dr. Yalfema Mias MA PhD, Profesor Dr. Hermawati Syarif MHum. Yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika, para wartawan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini kita telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara yang mulia, yaitu pidato kehormatan Purnabakti Guru Besar. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru besar merupakan jabatan fungsional yang tertinggi bagi dosen yang masih belajar di perguruan tinggi. Kepada guru besar diberikan tugas untuk mendidik dan mengajar, meneliti, mengembangkan
dan menemukan hal-hal yang bersifat inovatif serta mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bahwa pensiun guru besar adalah 70 tahun. Beliau pensiun dalam artian aparatur sipil negara. Sedangkan dalam konteks guru tidak pernah pensiun karena mendidik sepanjang hayat. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan peraturan Permenristek Dikti nomor 2 tahun 2016 tentang registrasi pendidik perguruan tinggi, maka guru besar yang masih sehat dan bersedia mengajar di perguruan tinggi dapat diberikan NIDK, nomor induk dosen khusus, yaitu selama 5 tahun, dan sesudah itu dapat diperpanjang 2 kali 2 tahun. Perlu juga kami ingatkan kepada para guru besar kita, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa sebutan guru besar atau profesor hanya dapat dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif mengajar di perguruan tinggi. Secara letterlek, kalau beliau tidak mengajar lagi, mungkin yang dapat dipakai adalah gelar doktornya. Hadirin yang berbahagia, kepada para guru besar kita, Ibu Profesor Hermawati Syarif M.Hum, Bapak Profesor Dr. Yalfema Mias, PhD, kami lebih banyak belajar dari pengalaman beliau selaku seorang guru, mulai dari guru sekolah pembangunan sampai dengan guru besar, mulai dari guru SPG sampai dengan guru di Universitas Negeri Padang. Itulah suatu contoh yang baik dari Profesor Hermawati Syarif dan Profesor Yalfema Mias. Kami juga merasa bangga bahwa Bapak Profesor Dr. Yalfema Mias mempunyai 3 dimensi. Sebagai seorang akademisi, beliau pernah menjabat ketua jurusan PGSD dan guru besar. Sebagai birokrat, beliau menjabat kepala dinas pendidikan Kota Bukit Tinggi, dan sebagai politisi, beliau pernah menjadi anggota DPRD Bukit Tinggi. Selanjutnya ada dimensi yang keempat, calon wali kota Bukit Tinggi, tapi belum berhasil. Mudah-mudahan untuk yang akan datang. Dan sama dengan saya juga. Kami mendoakan kepada Yang Mulia Profesor Hermawati Syarif Uni, semoga sehat selalu, didampingi oleh abangnya. Saya tahu persis dengan beliau karena senior saya ada jurusan bahasa Inggris. Beliau sangat menekuni tentang linguistik dan alumni dari Universitas Pajajaran. Begitu juga Profesor Yalfema yang ahli dalam pendidikan IPS di sekolah dasar, alumni Universitas Kebangsaan Malaysia. Semoga sehat selalu dan sukses. Kepada keluarga dan cucu kami doakan selalu sehat dan dapat melaksanakan tugas yang mulia sebagai pendidik yang profesional sepanjang hayat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Pensiun Guru Besar Purnabakti oleh Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor,
Bapak Ketua Senat yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Senat lainnya, dan undangan yang hadir, baik secara luring maupun daring. Izinkan saya membacakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11968-MPK.A-KP-2021 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan penerima pensiun nama Profesor Dr. Andes Yalfema Mias, MA, PhD, NIP 19510622 197603 1005 garing 13052697, tanggal lahir 22 Juni 1951, jabatan Guru Besar, Unit Kerja Universitas Negeri Padang, pangkat golongan lama Pembina tingkat 1 golongan 4B terhitung mulai 1 April 2018. Baru Pembina Utama Muda golongan 4C terhitung mulai 1 Juni 2021. Masa kerja golongan lama 43 tahun 3 bulan, baru 43 tahun 3 bulan. Gaji pokok lama 5.211.500, baru 5.431.900. Masa kerja pensiun 45 tahun 4 bulan. Berhenti pada akhir bulan Juni 2021. Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021. Pensiun pokok Rp4.074.000. Kedua, dan seterusnya, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Tembusan dan seterusnya. 2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 49832 garing MPK.A garing KP.12.00 garing 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan penerima pensiun nama Profesor Dr. Hermawati Syarif M.Hum, NIP 19510721 1975032001 garing 130517-803, tanggal lahir 21 Juli 1951, jabatan Guru Besar, Unit Kerja Universitas Negeri Padang, pangkat dan golongan Pembina Utama
4E terhitung mulai 1 April 2019. Masa kerja golongan 46 tahun 4 bulan. Berhenti akhir bulan Juli 2021. Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021. Gaji pokok Rp5.901.200. Masa kerja pensiun 46 tahun 5 bulan. Pensiun pokok Rp4.425.900. Kedua, dan seterusnya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Tembusan dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Andes Yalfema Mias MA PhD oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan daftar riwayat hidup ringkas guru besar dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah memasuki purna bakti. Nama beliau Profesor Yalfema Mias MA PhD. Jabatan fungsional guru besar golongan 4C. NIP 1951 0622 1976 03 10005. Tempat dan tanggal lahir Solo 22 Juni 1951. Lulusan yang sedang dan sudah dihasilkan beliau, yang sudah dibimbing S1 sebanyak 150 orang, S2 sebanyak 30 orang. Mata kuliah yang diampu pada prodi S1 dan S2, Pendidikan IPS SD, Perspektif Global, Konsep Dasar IPS PKN, Desain Pembelajaran IPS PKN SD, Kajian Teoritik dan Praktik Pendidikan, serta Analisis Pendidikan IPS PKN SD. Beliau menamatkan pendidikan S1 IKI Padang tahun 1981, S2 Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 1998, dan S3 Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2007. Pengalaman penelitian diambil data terakhir saja pada tahun 2015 sampai 2020, yaitu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS siswa SD. Kemudian tahun 2018 penggunaan peta atlas berbasis CS6 sebagai media pembelajaran IPS SD. 2019 permainan edukatif berbasis Android untuk pembelajaran IPS SD. Kemudian 2019 juga penggunaan media pembelajaran game edukatif
berbasis Android dalam pembelajaran IPS SD. 2020, pengembangan model penilaian kelas digital dalam pembelajaran IPS SD. Yang bersangkutan juga aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat selama 5 tahun terakhir, termasuk publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks. Ada 7 jurnal terindeks. Antara lain, the development of interactive multimedia-based instructional media for elementary school in learning, tahun 2019. Kemudian, the effect of jurisprudential inquiry model on civics learning outcomes of elementary students. Beliau juga aktif sebagai pemakalah, baik tingkat internasional maupun nasional. Seperti ada konferensi yang diselenggarakan oleh Unsiah Aceh, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu berbagai kegiatan workshop, misalnya di Universitas Samudra, dengan judul penggunaan media IT untuk pembelajaran IPS SD. Kemudian workshop di Universitas Islam Riau dengan topik pembelajaran di era globalisasi. Kemudian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dengan topik peluang dan tantangan guru era milenial. Prof. Yalfema juga aktif menulis buku. Sejak 2017 misalnya penelitian tindakan kelas bagi guru dan dosen. Kemudian 2019 bunga rampai ilmiah ke-SD-an. 2019 juga media pembelajaran permainan edukatif berbasis Android untuk siswa SD. 2020 pembelajaran SD berbasis teknologi digital. Prof. Yalfema pernah menerima beberapa penghargaan. Pertama, sertifikat penghargaan dari Pemerintah Negara Bagian Negeri 9 Malaysia tahun 2008. Sertifikat pengabdian sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi tahun 2010. Pernah menerima Satya Lencana Karya Setia 30 tahun dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 2012. Kemudian juga menerima penghargaan dan sertifikat narasumber nasional kurikulum 2013 dari Kemdikbud Republik Indonesia tahun 2014. Lain-lain, beliau pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi 2003 sampai 2010. Beliau juga sebagai asesor Ban PT sejak 2011, kemudian asesor Serdos, PTN dan PTS, dan melakukan berbagai studi komparasi pendidikan. Misalnya tahun 2005 di Georgia, Amerika. Kemudian tahun 2010 di Western Australia. Beliau juga pernah merintis Sekolah Kembar Bukit Tinggi Seremban, Malaysia tahun 2006. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pidato Purna Bakti Guru Besar Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Andes Yalfema Mias, MA PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Pimpinan Senat Akademik Universitas Negeri Padang beserta seluruh anggota,
yang hadir pada saat ini baik secara daring maupun secara luring. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Dekan-Dekan di lingkungan Universitas Negeri Padang, Bapak-bapak kepala atau pimpinan lembaga-lembaga di lingkungan Universitas Negeri Padang, para guru besar, para sivitas akademika, para hadirin, hadirat yang kami muliakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja-puji marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya merasa mendapat kehormatan karena berada di mimbar ini untuk menyampaikan pidato purna tugas yang insya Allah dapat saya mulai, di mana pada hari ini kami berdua dengan Prof. Hermawati untuk menyampaikannya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Rektor, pimpinan daripada Senat Akademik, dan seluruh Bapak-bapak dan hadirin yang saya muliakan, yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikannya. Dan banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Karena saya melihat bahwa seperti tadi disampaikan oleh Ketua Senat, saya ditakdirkan menjadi seorang dosen, seorang guru, namun di dalam kehidupan mengalami eksistensi berganda. Maksudnya, selain tugas akademik di kampus, ternyata di luar kampus juga saya pernah mengalami hal yang sama. Di UMP ini ada beberapa teman saya, misalnya ini Pak Idris ya, Dr. Idris ya, Dekan Fakultas Ekonomi yang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawalunto ya. Juga ada saya lihat Prof. Jamaris itu pernah pula menjadi pejabat di provinsi ya. Nah, banyak lagi ini kalau saya sebut banyak ya. Ada juga yang tidak hadir ya, seperti Dr. Marjohan, Dr. Yahya ya, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa ternyata sumber daya daripada UNP ini dihargai oleh tidak hanya di dalam tapi juga di luar kampus kita ini. Ini buktinya. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saya ingin mencoba menyampaikan hal ini tentu berbeda dengan teman saya kemarin yang 6 orang. Kalau itu dengan nuansa akademiknya, ilmiahnya, tetapi saya mau bercerita tentang ilmiah sudah terlambat karena sudah pensiun ya. Tapi saya akan bercerita sini tentang eksistensi ganda tadi, di mana saya ya mempunyai pengalaman hidup yang mungkin berbeda dan sama dengan saudara. Karena semua ini saya jalani sebagai success of failure, about part of life before a permanent. Inilah, jadi semua itu memang sudah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, saya tentunya ya tidak pula mempunyai keinginan untuk membanggakan diri. Tidak sama sekali. Karena ini tidak lain adalah suatu perjalanan daripada life is a long lesson in humanities. Ini sebetulnya yang terjadi. Saya ikuti saja langkah derak waktu ini. Untuk itu saya akan mencoba dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa. Ada 6 tahapan yang
berkesan dalam hidup saya yang pertama adalah masa waktu jadi mahasiswa di UMP, dulu namanya IKIP. Saya kuliah di UMP setelah menamatkan sekolah lanjutan atas, yaitu di Jati, Padang. Kalau sekarang namanya Madrasah Aliyah Negeri, dulu namanya masih BGA. Saya dari SMP langsung lompat ke BKN itu, sama dengan Sofiyarma itu, dia juga pernah jadi anak BGA. Kemudian saya masuk jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, sekarang namanya dulu namanya FKPS. Kenapa geografi? Karena ilmu bumi saya itu selalu dapat angka 8 waktu SD. Asal ditanya guru SD, saya menunjuk selalu, semua dapat. Sejak itu saya berminat mau masuk ilmu bumi. Tapi nomenklatur dari ilmu bumi akhirnya berubah menjadi geografi. Ya, sebetulnya memang geografi yang tepat. Nah, jadi selamat bagi teman-teman saya di geografi. Saya adalah alumni geografi Fakultas Ilmu Sosial. Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu saya masuk itu baru ijazah yang keluar itu sarjana muda BA. Jadi semua keluar tahun itu adalah BA semua itu. Beberapa orang yang dosen yang sudah menjadi doktorandus, saya masih ingat itu Bang Ali itu, doktorandus Ali Amran, ya. Nah, yang lain itu BA semua. Kemudian setelah saya tamat itu, saya masuk, saya kemudian melihat di perkuliahan geografi tidak sama dengan sekarang, lebih banyak sainsnya ketimbang pedagogik gitu. Jadi kami kuliah waktu itu ada mata kuliahnya namanya kalau dibagi geografi fisik dan geografi sosial, ya. Yang boleh dikelompokkan pada waktu itu ada mata kuliah geologi. Saya tidak tahu nih Pak Yon apa masih ada sekarang itu, ya. Nah, itu dulu. Geologi, ilmu tubuh tanah, oseanografi, klimatologi, kimia organik, kimia anorganik, ya, kartografi, regional geografi. Banyak. Saya tidak tahu nih Pak Dekan nih, Ibu Dekan, Ibu Pat, apakah masih ada kuliah seperti itu sekarang? Ya, sehingga pedagogiknya sedikit. Kalau kuliah pedagogik kami pergi ke FIP itu, Fakultas Ilmu Pendidikan, tempat saya mengabdi sekarang. Diajar oleh Bapak Prof. Nur Taim, Prof. Muri, Prof. Praitno. Bapak dan Ibu sekalian, maka saya sangat mencintai geografi sehingga saya konsisten S1 Geografi KIP, S2 Geografi di National University of Malaysia, dan S3 juga demikian dengan komparasi studi saya waktu itu ke Georgia, Atlanta di Amerika, dan kemudian dilanjut ke Perth Western di Australia Barat. Itu hanya untuk memperkaya, dan kebetulan bergonceng dengan tugas sebagai kepala dinas pendidikan waktu itu. Yang berkesan bagi saya waktu jadi mahasiswa itu adalah zaman itu sudah ada demo-demo juga, dan saya adalah aktivis kampus bersama saudara Makmur Hendrik, masih ingat nih, Haris Effendi Tahar. Dan saya itu waktu duduk sebagai pengurus Dewan Mahasiswa, dan di FIS saya adalah sekretaris umum, ya, Senat Mahasiswa. Ketua waktu itu almarhum Muhardi Hasan. Nah, saudara sekalian, pada waktu itulah kami sempat melakukan demo-demo yang cukup heboh waktu itu. Ya, kebetulan orang tua yang kita sangat hormati yang sudah meninggal itu Prof. Isrin, ya. Sampai-sampai kami mendemo beliau, kemudian kami juga menyesal, ya. Pak Harun Zaid datang turun tangan mendamaikan antara kami dengan Pak Isrin gitu. Nah, dan saya pun sempat dipanggil dan mau dikeluarkan oleh dekan fakultas FKPS, Pak Kamal, tidak salah ya, Prof ya. Dan wakil dekannya itu Pak Nur Ranas Zaidan itu. Saya dipanggil itu. Kata kuliah atau jadi aktivis? Tentu saya jawab terus kuliah. Tapi kawan yang lain banyak yang tidak selesai. Ya, ada Iwan AR,
dari teknik, ya, tidak ada kelihatan mencungnya lagi. Martin, ya, Asri Joni, yang tamat itu saya dengan Aris Penditahar. Nah itu. Yang kebetulan dua-duanya aktif itu jadi profesor. Nah ini anehnya, ya. Saudara sekalian, saya pun sempat ikut latihan militer selama jadi mahasiswa. Waktu itu namanya Sumber Sakti, kemudian berubah menjadi resimen mahasiswa Sumatera Barat. Dan waktu saya keluar itu berubah jadi Menwa gitu. Nah itulah cerita saya di kampus. Yang kedua jadi wartawan. Nah, ini semua teman-teman yang usianya sama dengan saya atau di bawah sedikit pasti kenal dengan nama saya. Hampir tiap hari tulisan saya itu ada di koran-koran terbitan Padang, terutama haluan, dan juga koran-koran lain, ya. Tapi di Jakarta, misalnya apa? Harian Prioritas. Sekarang namanya dibeli Surya Paloh menjadi Media Indonesia. Itu saya wartawan nulis sana. Kemudian juga ada majalah Tribun. Itu cikal bakal daripada majalah mingguan itu. Itu saudara daripada Tempo. Kemudian saya juga menjadi wartawan Selecta Group. Itu terkenal sebagai majalah hiburan. Dan majalah Detektif and Romantika. Itu majalah kriminal. Itu banyak sekali tulisan saya waktu itu. Akibatnya apa? Di haluan saya menjadi pegawai tetap. Di Jakarta saya menerima honor tiap bulan. Sehingga kalau ukuran mahasiswa waktu itu, saya mahasiswa paling kaya. Tiap hari saya traktir teman-teman itu. Ya, gaji di haluan saya itu 650.000. 650.000 itu sama juga 6 juta lebih ya, ceruk ini. Nah itu saya dulu, ya. Jadi bukan saya bangga, itu kenyataan ya. Nah, boleh teman-teman tahu nanti yang seangkatan dengan saya itu. Kemudian sebagai karir sebagai wartawan itu ya saya akhiri dan saya lebih fokus kepada menjadi guru gitu. Ya, jadi wartawan tidak berhenti. Ya, saya sempat jadi ketua PWI dan segala macam. Dan sampai hari ini saya masih dihormati teman-teman PWI. Saya diangkat sebagai penasihat, ya, penasihat PWI. Kemudian saudara sekalian, saya diangkat menjadi guru di SPG. Ini SPG itu di Bukit Tinggi. Waktu itu menjadi guru di SPG itu alhamdulillah menyenangkan sekali. Di situ lebih kurang ada 1.000 siswa pelajar. Dengan 3 jurusan di SPG itu. Pertama jurusan IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga seni. Namun mata pelajaran geografi sama sekali tidak ada. Ini membuat saya bingung mau ngajar apa gitu. Kepala sekolah waktu itu menunjuk saya untuk mengajar PMP, PPKN sekarang itu. Nah, saya ajar PKN selama 2 tahun, kemudian saya minta aja untuk tugas belajar. Karena ini BA. BA ini harus jadi doktorandus, saya bilang, dalam hati. Akhirnya saya minta izin kepada Kakanwil P dan K, Bapak Amir Ali waktu itu. Tapi mula-mulanya beliau tidak mau. Aku harus 3 tahun ajar dulu. Kok 2 tahun lah minta? Enggak, mamban apa? Apa? Taruh. Maka saya ngajar saya masuk kembali di geografi S1. Nah, saya tamat di sana, ya, di geografi IKIP yang sekarang FIS, ya. Suka dukanya adalah karena saya sudah tinggal di Bukit Tinggi, maka otomatis setiap hari saya harus naik bus dari Padang, dari Bukit Tinggi ke Padang atau Kayu Tawar. Hampir seluruh sopir bus itu kenal dengan saya. Sopir bus NPM, ANS, dan Triarga. 3 itu paling yang saya tahu. Ada lagi Cemerlang itu. Cemerlang Piaman, Prohwati itu. Mungkin sana Prohwati punya. Iya kan? Nah. Kemudian yang hebatnya, karena kita ini mahasiswa itu pitinda do. Aco perai. Dekano sopir ko lah akrab Jawa. Ya kan? Perai, aco perai. Alhamdulillah.
Sehingga dalam tempo 2 tahun lebih saya berhasilkan menamatkan S1 atau Dr. Andes Geografi. Kemudian ketika saya kembali melapor kepada kepala sekolah dengan titel Dr. Andes tadi, maka ya saya pun mengajar kembali tapi disuruh PMP lagi. Enggak apa-apalah. Belum sampai 6 bulan mengajar, ketemu dengan wali kota Bukit Tinggi namanya Dr. Andes Umar Gafar. Temanku, dia pergi maja, di mana aku maja? Dia sebagai, ketua sudah. Rupanya orang sudah rapat, muspida rapat, yaitu memutuskan saya menjadi anggota DPR Kota Bukit Tinggi dari kelompok non-ABRI, artinya kelompok yang tidak diangkat. Dulu kan begitu, ya kan? Nah, itu terjadi pada tahun 1982. Maka pada waktu itulah saya ya resmi menjadi anggota DPRD tanpa sedikit pun saya bermimpi untuk jadi anggota dewan itu. Nah, saudara sekalian, menjadi anggota DPR itu ternyata tidak pula cukup 1 periode rupanya. Rupanya pada periode kedua itu diangkat lagi, tapi sudah melalui pemilu, melalui caleg. Maka tercatat saya jadi anggota DPR itu 1982, 1987, 1987, 1992, 10 tahun. Tapi dan jabatan sebagai dosen tetap, ya kan, maja sekali. Nah, gitu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian pada tahun 1991, pada waktu itu sesuai dengan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka SPG diintegrasikan ke LPTK terpadu. Di Sumatera Barat yang masuk dalam jaringan untuk dipadukan itu 2, yaitu SPG Negeri Padang dan SPG Negeri Bukit Tinggi. Dari 88 guru di SPG Bukit Tinggi, maka 11 orang itu terjaring untuk masuk menjadi dosen IKIP Padang. Dari 11 orang itu, maka 3 orang baru S1, termasuk saya. Nah, jadi baru yang lain BA juga. Nah, itu kan nasib baik saya sudah dapat doktorandus itu, ya kan? Nah, waktu itu PGSD dibina oleh teman-teman kita, senior-senior kita, yaitu Profesor Z. Mawardi, Profesor Yanuar Kiram, dosen-dosen FIP, dan berbagai dosen dari berbagai fakultas di IKIP Padang. Jadi PGSD ibaratnya sebuah IKIP mini pada waktu itu. Di situ ada bidang mata kuliah yaitu IPA, IPS, Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, Olahraga, Prakarya, dan sebagainya. Dan ketua jurusan pertama yaitu diambilkan dari ya, jurusan-jurusan lain di lingkungan UNP. Kemudian sesuai perkembangan, jurusan PGSD ini ternyata berkembang sedemikian rupa, bahkan menjadi primadona oleh para calon mahasiswa yang baru gitu maksudnya. Sehingga PGSD menjadi jurusan terfavorit. Saya pikir mungkin sampai hari ini ya Pak Rektor, PGSD masuk jurusan terfavorit di UNP. Jadi saya bangga juga karena saya dosennya di sana gitu. Nah, tentu hal ini berbarengan dengan banyaknya pengangkatan daripada calon-calon guru ya SD tamatan daripada PGSD. Nah, ini salah satu sebab kenapa dia menjadi favorit gitu. Saudara sekalian, Bapak-bapak dan yang saya hormati Bapak Rektor, ketika Rektor Profesor Muhammad Ansar, saya waktu itu ya ingin untuk melanjutkan S2. Karena saya tahu pada waktu itu beberapa orang teman-teman saya, tapi tidak satu pun dari PGSD, yang dikirim
ke luar negeri, termasuk ke Amerika, untuk memperdalam ilmu ke-SD-an. Anehnya dosen PGSD sendiri tidak satu pun yang pergi. Jadi saya bukan memprotes, tapi saya minta kepada Pak Rektor, tolonglah kalau tidak bisa saya ke sana, tolong izin saja dijual. Nah, maka Pak Azhar waktu itu ya tidak ada keberatan, saya berangkat S2 ya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tapi tidak terlalu jauh, hanya ke Malaysia. Tapi tidak ada, beasiswa tidak ada. Nah, pada waktu itu Bapak Azmi, Dr. Azmi yang pembantu rektor 1, saya katakan ya memang beasiswa tidak ada, tapi kini ko barabuah sore kami keluar tuanku. Maka saya mengurus surat izin keluar negeri itu mulai Dikbud, Biro KLN luar negeri, Mensesnek sampai ke Deplu. Akhirnya saya mendapat izin keluar negeri dengan paspor diplomatik. Warnanya tidak sama dengan kita ini, paspor biasa itu. Tapi paspor saya itu agak menghitam dia, ya. Rupanya keramat, rupanya paspor hitam itu. Kenapa? Orang di luar negeri menganggap saya ini seorang diplomat. Walaupun tidak duta besar, tapi dianggap diplomat. Sehingga ketika saya masuk Singapura, semua petugas imigrasi manggua gitu, hormat. Saya pun heran, bangga manggua gitu. Ternyata saya itu tertulis di paspor itu diplomatik, ya, paspor. Oh, ikut sebabnya. Jadi betul aja tuh paspor tuh. Yang saya urus sendiri. Nah itu. Nah, saudara sekalian, di geografi Universitas Kebangsaan saya konsisten mengambil S2 dan di sana ya saya nantinya akan melanjutkan S3, dan satu hal yang membuat saya sangat sedih hati, beasiswa tidak ada, ya. Dan saya sendirian. Waktu ke Malaysia itu ya tahun 94 gitu, kalau tidak salah 94-95, satu-satunya dosen perguruan tinggi negeri dan swasta dari Sumatera Barat yang kuliah S2 atau S3 di Malaysia, kebetulan saya sendiri. Jadi tidak ada tapi bayar, saya sendiri. Sesudah itu datanglah dua dosen Bung Hatta, namanya Pak Pasbir dan Arius, yaitu doktor bidang kelautan itu. Itu sesudah saya itu. Kemudian datang lagi 4 orang dosen dari ITP, dikirim oleh Pak Uliras, ya, kirim surat kamu, tolong tek masukan kawan-kawan 4 orang ITS di UKM. Alhamdulillah saya punya teman, dan yang paling menarik adalah teman saya yang masuk, almarhum Nevi Imran, Pak Dekan FBBS, kawannya Santiong mana gitu, sendatasi. Kami tidak punya beasiswa Pak Dekan. Baca ropi, gitu cari dah. Dapatlah melatih tari masal di SMA Negeri Seremban. Udah, kita melatih tari. Siapa melatih? Kita berdua. Gila, ambulan kami melatih tari, baca rohnya. Beko malam ambul latih udah. Maka malam kami dilatih di EDFI, gerakan tari 1, 2, 3, 4, maju kan, mundur gitu juga, kiri kanan. Apa itu semalam? Arok kan dapat honor. Besoknya saya mengari sebesar ruangan kita ini, itu mahasiswa murid SMA. Saya dipentas sendiri melangkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai Nyomahia itu di modek Nevi. Rasa tiang dah macam boleh je. Nyolah mengatakan malui sampai tari masal itu berhasil dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Raya Negeri Sembilan. Itu tak lupa saya. Dapat honor sakawi gadang. Kecik Nepi ambil sudah separuh. Jangan ambil salah. Sempat lo kayu oleh kat sebulan dek piti itu. Itu kenangan di sana. Bapak dan Ibu sekalian, beasiswa tetap tidak ada. Bagaimana cara saya untuk memperoleh beasiswa? Ini secara kebetulan Profesor Dr. Abu Hasan Omar, dia adalah wakil rektor UKM, orang Negeri Sembilan. Suatu hari saya ikut
pertemuan dengan mahasiswa Negeri 9, satu-satunya mahasiswa Negeri 9 ya, dalam tanda petik yang tua adalah saya. Kemudian menarik oleh beliau, siapakah awak, daripada mana kah? Begitu kira-kira. Saya daripada Padang Minang kah? Ya Prof. Oh, good. Nanti kalau ada apa-apa jumpa saya tunggu you. Alhamdulillah, jurang kadang saya dapat berkawan di UKM Wakil Rektor. Nah, suatu hari ada kaitan dengan pertemuan itu, di mana pada waktu itu dia bertanya kepada saya, berapa beasiswa you peroleh daripada Indonesia? Saya jawab, belum dapat, janji ada tapi makan dengan apa? Tidur dengan apa? Tak ada sama sekali. Nah, berkesempatan pula saya sedang minum-minum di kafe, ada seorang dosen yang baik hati namanya Profesor Dr. Rahman Umar, ahli nuklir dan atom. Di Malaysia itu ahli nuklir itu hanya 6 orang, termasuk teman saya itu satu. Dia menjabat sebagai pimpinan kolej. Jadi you tidak punya tempat tinggal kah? Enggak. Mana? Numpang di kawan. Makan ke mana? Ya, numpang kawan. Wah, tak boleh itu. You besok datang. Saya datang. Hari itu juga saya dilantik menjadi wakilnya, yaitu wakil direktur fellow. Dikasih rumah itu lengkap dengan peralatannya, tempat tidur, kulkas, periuk, dapur, macam-macam lengkap, dan ruang tamu. Saya jadi memimpi, disuruh tinggal di situ, di sini saya tinggal. Iya, kamu kan wakil saya, katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesulitan, ternyata Allah Maha Kaya, bukan saya yang maha. Sehingga dengan fasilitas saya sebagai fellow, kemudian hampir lupa saya, wakil rektor juga akhirnya memanggil saya, you dosen ya, pensyarah. Di sana dosen itu pensyarah. Ya, saya pensyarah. IKIP kah? Ya, itu IKIP bagus itu di Padang. Ya, you saya angkat aja jadi guru, jadi dosen. Tapi ikut tes. Boleh. Saya tes. Alhamdulillah, saya lulus dan diangkat menjadi dosen Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini kebanggaan saya yang kedua. Dengan gaji waktu itu sekitar 2.000 lebih ringgit ya, potong pajak. Jadi kalau dia PT Cerawak itu sekitar 6 juta itu, 6 juta rupiah. Sudahlah gaji 6 juta, rumah perai, oto dinas pun dapat puluh. Itu hebatnya saya di sana itu. Sehingga saya betul-betul nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Saya menangis terharu karena Allah memberikan rezeki yang bertubi-tubi waktu itu, di tengah tidak ada beasiswa itu. Masih ada satu lagi, apa? Ketika saya main-main ke rektorat, ada tempelan pengumuman di sana dikatakan bahwa di kampus ini telah berakhir kontrak restoran oleh pengusaha-pengusaha. Salah satu adalah di Kolek D, ya, tidak jauh dari tempat saya tinggal. Itu saya tanya kepada staf di UKM pada itu bagaimana, apakah tender itu diikuti oleh orang Malaysia? Oh iya, orang Malaysia yang punya lesen. Lesen itu artinya izin. Jadi orang luar Indonesia, orang Malaysia nggak bisa. Saya nyinyir juga bertanya, kalau lesennya dipakai bagaimana? Ya kalau atas nama dia tidak ada hal itu tidak ada masalah dalam bahasa kita. Baik, saya bilang, mereka pada waktu itu saya pun bingung CP atau PT apa yang mau saya pakai. Datanglah namanya teman saya, mahasiswa jurusan social science, political science, orang Malaysia tapi keturunan dari Meninjau. Dia bilang, saya bilang sama dia, namanya si Amin, Min, udah dapet kau dapat kabar begini tentang tender. Ambil dah. Baca caranya. Pakai perusahaan. Ambo punya perusahaan namanya Flame Enterprise. Oke, saya bilang.
Nah, pada waktu itulah saya dengan saudara Amin menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan syarat tender. Waktu tengah hari saya mau makan ke restoran, ketemu dengan Profesor Wakil Rektor tadi. You mau pergi kemana kah? Nak pergi makan, Prof. Jom tu arti mari. Jom, ikut saya aja. Maka saya makan sama dia. Dalam pada makan itu saya katakan, Prof, saya dengar itu ada tender ya? Iya, untuk restoran. Ada apa? Saya nak cuba-cuba lah sikit. Mana tahu saya dapat ini rezeki. Oh, tak boleh. Tak payah. You tak payah. You orang Indonesia kan? Iya. Nak saya pakailah perusahaan orang Malaysia ini. Tak apa. Dia. Apa nama dia? Flame Enterprise. Apakah memang ada hubungan pertemuan saya dengan beliau atau tidak? Saya pun tidak tahu. Yang jelas Flame Enterprise itu memenangkan tender, yaitu mengelola restoran untuk 2 tahun ke depan dan disambung 2 tahun berikut. Restoran itu gadang pada Sepang Raya Bukit Tinggi. Sekali makan bisa 200 orang, separuh ruangan kita ini. Coba yang mereka gadang tu. Hilang akal saya bagaimana cara mengelolanya. Saya sendiri nggak pernah dagang, nggak pernah bisnis di sini. Saya bilang sama Amin, bisakah kamu mengelola? Aman sudah. Besok pergi ke Coket. Bagi teman-teman yang pernah ke Malaysia tahu Coket, Anda tahu kan? Itu pusat orang Minang itu, menjual makanan, minuman sampai rumah makan ada di Coket. Saya sudah akrab dengan teman-teman di sana. Mangga udah kemari. Udah kamu buka restoran baca rohnya. Di mana di situ? Benar beres dalam boh. Udah tahu beres yo. Enggak ajan. Kini kok tunjukkan baca caronya. Maka waktu itulah ditunjukkan caro dan dicarikan seorang manajer. Manajer itulah kemudian yang saya bawa, ya, dan dia yang mengelola. Jadi manajer itu kemudian membawahi 14 orang staff, ya, termasuk 2 orang sopir yang saya angkat sebagai karyawan saya pada waktu itu. Alhamdulillah ketika peresmian launching pertama waktu itu, maka saya undang Pak Rektor dan Wakil-Wakil Rektor waktu itu, dan beliau memuji. Wah, ini kalau macam nih, you punya kafe ini sedap lah katanya. Oh iyalah, terima kasih lah Prof. Ya, oh iya pantas lah. Kenapa? Ya kan daripada Minang, orang Minang itu pintar masak ya, bikin rendang katanya. Ayah Prof, saya bilang, padahal yang masak itu bukan saya. Itu ada karyawan itu. Nah, begitulah Bapak dan Ibu sekalian suka duka saya, ya, di sana yang restoran itu berjalan dengan lancar. Saya dengan saudara Amin, ya, bagi hasil 50-50. Dengan demikian maka 4 orang anak saya suruh datang ke Malaysia, ya. Maka mereka ini saya suruh mengambil S1 dan S2 di Malaysia. Ada yang di Fakultas Teknik dan ada di Fakultas Farmasi dan Kedokteran. Alhamdulillah mereka itu tamat di Malaysia, ya, berbarengan dengan wisuda saya. Jadi saya wisuda, anak juga wisuda di universitas yang sama. Bapak dan hadirin sekalian, itulah cerita singkat tentang restoran di Malaysia. Dan ketika waktu itu pejabat-pejabat kita dari Sumatera Barat datang, termasuk gubernur kita pada waktu itu Pak Hasan Basri Durin, ya, itu sudah sempat mampir ke kafe saya itu. Kemudian ada lagi Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat Bapak Hawari Sidik juga mampir, termasuk Buya Bagindo Muhammad Letter. Itu sudah datang ke tempat saya itu dan makan. Dan Pak Hasan Basri Durin di mana-mana dia pidato di sini, saya dengar ya, bahwa dia sering menyebut nama saya, ya, pai kuliah dosen UMP, dosen KIP Padang, rupanya di sini jadi bos restoran gitu ya. Itu saya dengar cerita dari teman gitu, pidato Pak Hasan tentang saya gitu. Nah demikianlah Bapak Ibu-Ibu beberapa hal yang menjadi pointer saya dalam kehidupan saya yang tadi disebut oleh Ketua Senat 3 dimensi. Itulah 3 dimensinya. Kemudian saya kembali ke PGSD FIP, yaitu bertugas sebagai Ketua UPP PGSD. Kemudian bersama teman-teman
mengembangkan PGSD, ya, sehingga PGSD waktu itu tidak dikenal. Bahkan kami waktu itu, ya, bersama dosen-dosen mendatangi calon mahasiswa ke rumahnya, masuklah ke PGSD, masuklah ke PGSD. Banyak yang nggak mau kami ajak waktu itu, ya, karena mereka tidak tahu bahwa di UMP sudah ada PGSD. Mereka tidak tahu, ya, mereka cukup dengan ijazah SPG itu sudah puas. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian, maka pada tahun 2003, ya, saya masih masih belum selesai PhD, ya, bolak-balik ke Malaysia pada waktu itu. Saya berpapasan dengan Pak Jupri, Wali Kota Bukit Tinggi, di mana waktu itu beliau melambai-lambai tangan dan minta saya datang ke Balai Kota pada waktu itu. Dan singkat cerita, dalam pertemuan itu rupanya Pak Wali Kota meminta saya itu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Tentu saya tidak serta-merta untuk mengiyakan atau menidakkan. Langsung saya pulang dan langsung ke Padang. Saya cari waktu itu rektor, yaitu Pak Profesor Muri. Dan bertemu dengan Prof Muri, bertemu dengan wakil rektor 1 waktu itu, Prof Didi Z Mawardi. Saya beritahu bahwa Pak Wali Kota Bukit Tinggi minta saya jadi kepala dinas. Bagaimana, Cak? Oh, ambil tuh. Begitulah kira-kira jawaban Pak Muri. Maka akhirnya saya itu, ya, pada hari tertentu saya dilantik menjadi kepala dinas pendidikan, diantar langsung oleh Pak Muri, Pak Didi, dan beberapa orang dekan-dekan di lingkungan UMP, ya, satu bus UMP penuh, ya, Pak Rektor dengan mobil BA8 waktu itu. BA8 diserahkan kepada saya yang pakai BA8 mantan ke Balai Kota, sehingga orang pun tercangang. Plat apa saya BA8 apa BA kejagiannya kau. Itulah kira-kira. Padahal itu waktu Pak Muri kan, rektor gitu. Itulah akak Pak Muri, Pak Didi gitu. Yang saya tidak lupa itu. Diaturnya dengan mobil saya itu, ya. Itulah. Kemudian setelah jadi kepala dinas 2003 sampai 2010, ya, selama 7 tahun itu. Dan hasil kiprah saya mungkin Bapak Ibu sudah baca melalui koran, media massa. Yang jelas intinya bahwa, ya, kualitas pendidikan mampu saya genjot menuju, ya, ranking tertinggi, baik perolehan UAS anak-anak SD, SLTP, SLTA di Sumatera Barat. Ranking tertinggi tetap menjadi nomor 1 yang terbaik di Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kota kabupaten yang ada. Maka itu pun berturut-turut dari tahun 2010 sampai 2004 sampai 2010. Nah, kemudian saya juga kembali menemui teman-teman di UMP untuk memberikan pelatihan workshop kepada seluruh guru-guru di Bukit Tinggi, guru SD, guru STP dan SLTA, untuk bagaimana dia bisa lebih menjadi profesional lagi untuk menggenjot profesi dia, meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebetulnya intinya di sana. Makanya Bukit Tinggi jadi nomor 1 terus, ya. Dan seluruh guru saya wajibkan pandai komputer, ya, menggunakan komputer. Waktu itu kan komputer masih dianggap barang yang mewah. Yang kedua, seluruh guru saya katakan harus pandai bahasa Inggris. Jadi 2 itu. Nah, alhamdulillah mereka itu pandai komputer, pandai bahasa Inggris, dan ketika dilakukan lagu guru-guru teladan, ya baik, ya, guru teladan. Selalu nomor 1 guru-guru teladan itu dari Bukit Tinggi. Ya karena orang lu pandai PowerPoint, hanya lu pandai gitu. Nah, itu salah satu kunci. Orang lu pandai bahasa Inggris, hanya lu ada CPC bahasa Inggris. Katu ditanya oleh tim, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah beberapa hal dan yang paling berkesan bagi saya ketika jadi kepala dinas. Selain itu, saya membuka sekolah kembar antara Bukit Tinggi dengan Seremban, SD, SMP, SMA. Setiap tahun kami mengirim guru-guru dan pelajar-pelajar Bukit Tinggi ke Seremban, ke Malaysia. Di sana dia sekitar 10 hari ditempatkan di rumah orang tua angkat.
Guru juga demikian. Kemudian sebaliknya, guru Malaysia dan murid dari Malaysia juga kami terima di Bukit Tinggi dan juga tinggal. Dampaknya apa? Jelas wawasan guru dan murid bertambah, dan dampak yang tidak langsung adalah meningkatnya arus wisatawan Malaysia ke Sumatera Barat. Sehingga penerbangan Air Asia yang 1 kali waktu itu 1 hari sampai naik menjadi 2 kali. Isinya adalah orang Malaysia. Tujuannya pai kau punya Bukit Tinggi balajo. Itu anunya ya. Selain nyom mendidik anak-anak angkatnya itu di kota Bukit Tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu, selama saya jadi kepala dinas, saya juga merintis kerjasama, yaitu dengan Georgia, negara bagian Georgia di Amerika, yaitu di sana ada sekolah vokasional yang sangat bagus sekali, sekolah vokasional. Bahkan di sana ada salah satu pabrik jet terkenal di dunia, Gulfstream, itu ada di sana. Jadi saya berkunjung ke sana, kemudian dibawa ke sekolah SMK di sana, dan intinya bahwa anak-anak SMK di sana, dia setelah dia langsung bisa bekerja. Dia bisa melanjutkan apabila nanti dia sudah bekerja sekian tahun baru bisa mengambil S1. Nah, begitulah kalau tamatan SMK di Amerika. Hal yang sama saya jumpai di Australia Barat. Ketika saya juga ke sana merintis kerjasama, yaitu dengan Perth, ya, di Perth di Western Australia. Di sana saya juga ingin membuka student exchange antara Bukit Tinggi dengan Perth Australia, dan alhamdulillah mendapat sambutan dari pejabat di sana, termasuk ketua parlemennya. Saya dibawa ke sekolah di sana. Ada sekolah yang paling bagus, yaitu kampus Margaret River. Itu adalah kampus yang ternama, di mana di situ mulai SD, SMP, SMA menyatu dalam satu kampus. Nanti anak-anak itu selain diberikan pembelajaran seperti kita, juga diajarkan yaitu ke industri-industri. Di kampus itu ada pabrik anggur, ya, dan ada bengkel dan macam-macam. Jadi mana yang ingin ke pabrik anggur dia bisa belajar, ke bengkel juga bisa, sampai akhirnya mereka itu tamat itu dia juga bisa menjadi petani anggur yang ternama. Ya, itu di Perth. Sayang, ya, 1000 kali sayang, saya tinggalkan jabatan saya kepala dinas, wali kota pun berganti, saya pun diganti, COVID-19 datang, semua itu buyar. Jadi yang saya rintis itu sekarang tidak jalan sama sekali. Bapak dan Ibu-Ibu, Bapak Rektor yang saya hormati, dan Bapak-Bapak Wakil Rektor dan Ketua Senat, terakhir saya sampaikan bahwa saya kembali ke UMP, kemudian saya meraih guru besar, yaitu injury time. Hanya dalam waktu yang sangat kasib sekali, saya memperoleh guru besar. Ya, SK keluar, sebulan lagi saya pensiun. Inilah kenangan yang terakhir saya sebagai guru besar. Ya. Oh ya. Ya, baik. Jadi Pak Rektor banyak akan menuju ke luar daerah. Jadi saya ringkaskan saja. Maka injury time saya memperoleh guru besar. Jadi saya tidak pensiun umur 65, tapi akhirnya pensiun pada saat sekarang, dan saya 5 tahun lebih saya sempat tertegun di depan ini. Saya tertegun di gerbang, kemudian mobil saya hentikan, istri bertanya, ada apa? Ibu hati meninggalkan kampus awak lah rencak, mahasiswa awak lah banyak. Agak termenung saya waktu itu. Sedih sekali saya mau meninggalkan kampus yang saya cintai ini. Tapi nampaknya ada obat juga. Anak laki-laki saya
ingin meneruskan karir sebagai dosen. Kemudian dia ikut seleksi CPNS yang sangat ketat. Alhamdulillah dia peruntungannya baik. Dia diterima menjadi dosen di tempat Pak Idris sebagai dosen Fakultas Ekonomi Manajemen. Saudara tahu dengan dia Oki Trinanda Mias. Banyak lah itu. Inilah menurut saya Pak Rektor. Mungkin banyak yang tahu, tadi ada kenal kau siapa? Si Iwan pun tanya, akhirnya saya jawab aku anak Ambo. Itu Iwan, ya Iwan ya. Si Iwan tahu tadi bahwa Oki anak saya. Alhamdulillah Pak Rektor telah mengangkat Oki menjadi staf ahli rektor khususnya di Warek 1. Alah, berapa tahun? Alah, 3 tahun ya, lebih ya. Itu alhamdulillah. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih ya tidak hanya kepada Pak Rektor dan Wakil Rektor, pada dekan dan semuanya ya, dan Sivitas Akademika semua saya ucapkan banyak terima kasih, dan terutama kepada istri saya Hajah Yusni ya, itu yang duduk di ujung. Kemudian anak saya yang pertama Doni Wahyudi Miaz dengan istrinya Devitri Rorei, anak atau cucu saya di sana Atia Izzatul Syaukia, yang kedua Adib Razakul Aufa, dan yang ketiga Abdin Sahib Al-Yamin. Sekarang dia tidak bisa hadir karena berada di Batam. Yang kedua, dia yang ayahnya menjadi seorang pengusaha, yaitu di Orient Enterprise, yaitu perusahaan perkapalan di Batam. Kemudian yang kedua Mira Febrina, ikut jejak saya sebagai dosen farmasi di Riau, di Pekanbaru, dengan suaminya Zosmel, yaitu di Pengadilan Tinggi di provinsi. Kemudian Oki Trinanda Mias dengan istrinya Mir Tri Hafid Tesa, ya dia seorang apoteker, dengan cucu saya yang tercinta ada Kiren Meza Luna Mias. Yang kedua Enorin Farhana Mias, dan yang ketiga Ryan Maliki Mias. Jadi semuanya ngambil nama kakek atau buyutnya, jadi dinasti Mias. Dan yang terakhir Febi Abdul Mukti Mias, baru tamat S1 di IT. Demikian saja Bapak dan Ibu. Dan sebelum saya lupa, ketika jadi wartawan, seorang penulis buku terkenal Hasril Caniago menempatkan saya menjadi salah seorang wartawan hebat dari Minangkabau. Di mana hebatnya saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bukunya. Sekian saja, banyak maaf. Nasrum minallahi wal fatun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengok itu, om tu ya. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Hermawati Syarif M.Hum oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat, Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, yang kami hormati pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi, serta undangan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan riwayat hidup singkat. Nama Profesor Dr. Hermawati Syarif M.Hum, jabatan fungsional terakhir Guru Besar